Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah pemelihara kami. Memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Di saat kami akan membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, pembersihan bait suci. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Dalam membersihkan bait suci, Yesus mengumumkan tugasnya sebagai Mesias, serta memulai pekerjaannya. Bait suci itu yang dibangun untuk tempat kediaman hadirat ilahi, dimaksudkan untuk menjadi pelajaran yang nyata bagi bangsa Israel dan dunia ini. Sejak zaman yang kekal, adalah maksud Allah agar setiap makhluk yang diciptakan mulai dari serafim yang gilang gemilang dan suci sampai kepada manusia harus menjadi bait suci untuk tempat tinggal Khalik. Karena dosa, manusia tiada lagi menjadi bait suci Allah. Karena digelapkan dan dinajiskan oleh kejahatan, hati manusia tiada lagi menyatakan kemuliaan ilahi. Akan tetapi oleh penjelmaan anak Allah, maksud surga pun terlaksana. Allah bersemayam di dalam manusia, dan oleh rahmat yang menyelamatkan, hati manusia menjadi bait suci sekali lagi. Allah telah merencanakan supaya bait suci di Yerusalem itu menjadi saksi yang tetap akan nasib mulia yang terbuka bagi tiap-tiap jiwa. Akan tetapi, orang Yahudi belum mengerti pentingnya arti bangunan yang mereka pandang dengan kebanggaan yang begitu besar. Mereka tidak menyerahkan diri sendiri sebagai bait suci bagi roh ilahi. Halaman bait suci di Yerusalem itu yang penuh dengan kegaduhan, perdagangan yang najis, membayangkan secara tepat keadaan bait suci hati yang dinajiskan oleh hadirnya hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis. Dalam membersihkan bait suci itu dari pedagang dunia, Yesus mengumumkan tugasnya untuk membersihkan hati dari kenajisan dosa, dari keinginan duniawi, hawa nafsu yang mementingkan diri, kebiasaan yang jelek yang merusakkan jiwa. Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Dicatat dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1-3. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan ia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu pasal 3:20. Hadiratnya akan membersihkan serta menyucikan jiwa, supaya dapat menjadi sebuah bait suci yang kudus bagi Tuhan, dan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus pasal 2 ayat 21 dan 22. Kutip dari buku Alfa dan Omega jilid 5, halaman 159-160. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini. Engkau memberikan berkat dalam setiap aktivitas kami. Di saat kami membaca akan firman-Mu, biarlah ini menjadi perenungan bagi kami. Terlebih hati kami boleh dibersihkan. Tubuh yang menjadi bait suci Allah boleh kami jaga, agar kami boleh menghilangkan hawa nafsu dan pikiran-pikiran yang najis dalam diri ini. Dan itu dibutuhkan kuasa Roh Kudus untuk bersama dengan kami. Biarlah melalui perantaraan Roh Kudus kami boleh hidup lebih baik
lebih sempurna, lebih bersih di hadapan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.